Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap Ustaz? Ya, Ya. Kita mulai ya Ustaz ya. ya silakan Pak. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Hari ini hari Kamis, insya Allah kita akan kajian KSO yang ke-221. Tapi sebelumnya marilah kita maaf Ustadz yang kami muliakan, yang kami hormati, jamaah KSO dan yang partisipan yang hadir yang dirahmati Allah. Pertama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat. Dan pagi ini atas taufik dan hidayahnya juga sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini. Majelis yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hari ini hari Kamis 3 Oktober 2024 bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kajian KSO yang ke-221. Ini merupakan kajian lanjutan membahas surat Al-Kahfi, potensi-potensi yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Ini merupakan kajian yang keempat. Sebelumnya Ustadz sudah membahas potensi dan ancaman, 4 potensi dan ancaman yang ada pada surat Al-Kahfi. Yang untuk yang hari ini, insya Allah Ustadz akan membahas tentang potensi dan ancaman kekuasaan. Sebelumnya, marilah kita dengarkan dulu tilawah yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kita, Mas Agus Hadiawan. Kepada Mas Agus, silakan untuk membacakan Al-Kahfi ayat 87 sampai 88. Monggo, Mas Agus. Baik, terima kasih Mas Rodian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أما من ظلم فسوف
فنعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia juga lain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca, yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kita selanjutnya akan masuk pada intinya, yaitu yang pembahasan potensi dan ancaman. Mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa ini merupakan kajian yang keempat, kuliah yang keempat. Sebelumnya ada potensi-potensi yang sudah dibahas Ustadz. Yang kalau mau ingin murojaah mendengarkan, ada rekamannya, silakan nanti ada linknya. Yang pertama, Ustadz sudah menyampaikan potensi dan ancaman masa muda. Kemudian yang kedua, potensi dan ancaman harta. Yang ketiga, potensi dan ancaman ilmu. Dan yang sekarang kuliah yang keempat, potensi dan ancaman kekuasaan. Kepada Ustadz, kami persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Rodian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berjumpa di layar. Semoga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Semoga kita pun dapat mengambil pelajaran dari rangkaian ayat-ayat mulia yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya lalu sampai kepada kita. Wabil khusus nanti bisa kita jadikan sebagai tujuan dari turunnya Al-Quran ini, yakni sebagai panduan kehidupan kita sehari-hari. Khusus pada kesempatan pagi ini kita membicarakan
satu surah yang amat penting di dalam Al-Quran yang kita tahu Nabi SAW pun mencontohkan untuk membacanya di hari Jumat. Sehingga sangat luar biasa sebetulnya posisi dari surah Al-Kahfi itu sendiri. Mohon izin saya men-share di layar kepada Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Pak Rodian tadi, bahwa ini adalah bagian yang keempat ya dari pembahasan kita atau dari kuliah kita. 4 potensi besar sekaligus kalau tidak di-manage dengan baik akan menjadi ancaman yang juga amat besar dalam kehidupan manusia. Yang pertama dulu kita sudah menyampaikan mengenai masa muda. Masa muda itu luar biasa, potensi yang amat besar di situ, tapi juga menyimpan ancaman yang luar biasa juga. Maka itu sekarang kita menyaksikan banyaknya kerusakan yang terjadi kepada anak-anak muda kita. Ini sebetulnya bom waktu yang betul-betul berbahaya. Karena di masa yang akan datang mereka akan menjadi generasi yang memimpin, generasi yang menjadi penentu kebijakan, menjadi penentu nasib banyak orang dan lain sebagainya. Sehingga kalau mereka bisa memanage potensi itu dengan baik, maka insya Allah masa depan kita jadi baik. Tapi kalau tidak, maka juga akan berdampak yang amat besar. Demikian pula potensi yang kedua sudah kita bicarakan, yakni mengenai kekayaan atau harta. Harta adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Bisa dia menjadi satu potensi besar, tapi demikian pula bisa menjadi satu potensi yang juga bisa menjadi ancaman, maksud saya, yang juga betul-betul besar. Bagaimana mengelolanya, bagaimana harusnya sikap kita terhadap kekayaan itu sudah juga kita bicarakan. Potensi yang ketiga yang betul-betul sebetulnya amat besar, ya, yakni adalah ilmu pengetahuan. Mungkin dari semua potensi yang lain, potensi inilah yang potensi ketiga itulah sebetulnya yang bisa menyelamatkan, ya, baik di masa muda, baik saat harta kekayaan, dan juga pada saat kekuasaan. Maka itu nanti kita saksikan dalam pentas sejarah kekuasaan-kekuasaan yang pernah menorehkan kebaikan yang amat luas itu biasanya di backup, ya, atau memberikan posisi yang amat tinggi kepada ilmu pengetahuan atau pemilik ilmu pengetahuan atau ulama. Kita tahu misalkan para khulafaur rasyidin, ya, mereka sendiri adalah para ulama yang kemudian ditugasi menjadi kepemimpinan. Maka itu kepemimpinan dan ilmu yang mereka miliki berada dalam satu diri. Setelah khalifah-khalifah berikutnya, setelah khulafaur rasyidin, mereka mungkin merasa diri mereka tidak terlalu memiliki kafaah di bidang ilmu, maka mereka biasanya menempatkan seorang ulama sebagai posisi yang amat tinggi di dalam kepemimpinan mereka. Betul-betul mereka tidak akan berani mengambil keputusan sebelum direstui oleh ulamanya tersebut. Sehingga kita lihat betul-betul sebetulnya potensi yang ketiga, yakni ilmu pengetahuan, itu bisa menyelamatkan tiga potensi yang lain itu, ya, yakni potensi masa muda, kekayaan, dan juga kekuasaan. Nah, kali ini kita akan membahas di potensi yang keempat atau yang terakhir yang disebut dalam surah Al-Kahfi ini, yakni adalah kekuasaan atau power, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, power. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, power ini nanti akan kita saksikan dalam surah Al-Kahfi ini, terkhusus ketika Allah berkisah mengenai Zulkarnain, ya, seorang
yang amat mulia di dalam Al-Quran. Ya, berbagai riwayat berbeda-beda pendapat tentang apakah Zulkarnain itu seorang nabi, ya bisa saja seorang nabi, apakah bukan, ya seperti misalkan Luqmanul Hakim disebut sebagai Luqmanul Hakim begitu saja beliau. Tapi apakah beliau nabi atau tidak, sebenarnya ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa Luqmanul Hakim itu nabi, walaupun mayoritas mengatakan bukan. Nah, demikian pula Zulkarnain ini, Bapak Ibu. Tapi mereka memiliki derajat yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk atau diceritakan, bukan diceritakan, dikisahkan di dalam Al-Qur'an ini. Ayat itu adalah ayat ke-84 dari surat Al-Kahfi. Kalimatnya peneguhan bahwa kekuasaan itu ada atau diberikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalimatnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Kekuasaan milik Allah tapi kemudian diberikan, dititipkan. Ya, ini adalah poin yang amat penting dari kekuasaan gitu ya. Harus selalu dipahami oleh para penguasa, oleh orang-orang, oleh manusia yang qadarullah ya, digilirkan kekuasaan pada diri mereka. Maka poin pertama ini, ayat ke-84 ini menjadi standar yang harus selalu mereka pegang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna makanna lahu fil ard. Kami telah meneguhkan ya, kedudukannya di atas muka bumi itu, di atas muka bumi ini, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ini merujuk nanti hu-nya itu domirnya kepada Zulkarnain ya. Jadi kami telah memberikan kepada dia, inna makannahu, menempatkan dia di atas muka bumi ini dengan betul-betul kokoh, artinya kekuasaan. Wa atainahu, dan kami berikan kepada dia min kulli syai'in sababa. Asbab ya, untuk segala sesuatu. Ya, jadi bayangkan segala sesuatu itu yang bisa tinggi mata tapi saingannya nggak ada gitu. Pada saat nanti segala sesuatu dapat dicapai oleh Zulkarnain. Nah, itu diberi oleh Allah asbab atau momentum, bisa dibilang begitu, serta ilmu, kemampuan ya. Nah, itu kan tiga itu ya, momentum, kemampuan itu ya, ilmu yang bisa secara sedemikian rupa kemudian membawa seseorang kepada apa yang dia segala sesuatu ya, yang artinya dia bisa mencapai segala sesuatu. Satu kekuasaan yang sangat besar ya, tapi tentu tidak sebesar apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi menarik di situ bahwa Zulkarnain dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu penjelasan tentang bagaimana seharusnya seseorang yang diberi amanah oleh Allah, diberi tugas ya, melalui satu kekuasaan. Jadi kamilah yang menempatkan. Nah, itu ya. Kalau orang sudah lupa mengenai itu, maka sungguh dia akan kebablasan, ya, akan lupa diri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, maka itu pada ayat ke-83-nya itu wa yas'alunaka an Zulkarnain ya. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang Zulkarnain. Ya, atau boleh kita bacakan mungkin Pak Rodian ayat 83-nya, karena 83 nggak ada ditampilkan di layar ini. Terjemahnya Baik, saya nanti saya jelaskan bahasa Arabnya. Al-Kahfi ayat ke-83. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Nah, jadi akan kubacakan kepadamu kisahnya, itulah yang kemudian dimulai dari ayat ke-84. Wa yas'alunaka an Zulkarnain, ya, tentang Zulkarnain. Sebetulnya dari namanya sendiri itu Zul itu artinya memiliki ya. Qarnain itu Qarnun itu artinya kekuasaan, seperti kekuasaan begitu, dan ada dua, kira-kira begitu ya. Tapi jadi nama ya Zulkarnain, kira-kira begitu.
ya, atau kemampuan ya, atau power lah, katakan begitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum sampai kepada bagaimana Zulkarnain dan sepak terjangnya, seseorang yang betul-betul diberi kekuasaan tapi amanah ya. Dan itulah yang harus kita contoh dalam mengelola kekuasaan. Kekuasaan tidak diharamkan gitu ya. Jangan sampai umat Islam keliru berpikir bahwa kekuasaan tidak boleh gitu. Sama sekali salah ya. Kekuasaan tidak diharamkan, tetapi bagaimana mengelolanya adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Sebelum sampai ke sana, saya ingin berikan contoh dulu supaya jelas kepada kita bagaimana kalau kekuasaan itu nanti melampaui Allah. Maksudnya melampaui Allah itu tidak lagi mendengarkan atau tidak lagi menyadari, tidak eling ya, istilahnya kalau bahasa Jawa itu tidak eling lagi, tidak sadar lagi bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah ya. Nah, itu akan melampaui batas. Dan yang rusak itu memang bukan 1-2 orang lagi, tapi berjuta-juta orang. Dan itu akan berlangsung sampai waktu yang amat lama. Jadi kekuasaan ini potensinya besar, tapi demikian pula kerusakannya pun amat besar kalau kemudian tidak dikelola dengan baik ya. Poin pertama yang sangat penting adalah harus tahu, eling, sadar bahwa kekuasaan itu milik Allah, bukan milik manusia. Nah, untuk itulah saya mau jelaskan sedikit sebelum masuk kepada kisah, kepada fakta dari sebuah negara yang hancur karena kekuasaan gitu ya. Nah, ini saya jelaskan dulu asma Allah yang mencakup kekuasaan ya. Nah, yakni Ad-Dayyan. Ad-Dayyan itu mungkin jarang kita dengar ya, tapi juga bagian dari asma Allah. Asma Allah Ad-Dayyan ya. Yakni apa? Al-Malik, sang penguasa, sang pemilik ya, sang raja. Nah, jadi pada hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 7481, Bapak Ibu, itu yang di layar saya tampilkan ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu yang berkata bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda. Ya, ini apa sabda Nabi SAW? Nanti di hari kiamat semua hamba itu akan digiring ke satu tempat, lalu di situ Allah menyeru kepada semuanya yang itu bisa didengar oleh yang ada di barat sampai yang ada di timur ya, semua manusia saat itu. Apa kata Allah saat itu? Ana al-Malik, sayalah raja. Ana ad-Dayyan, sayalah ad-Dayyan. Di ad-Dayyan itu apa? Ad-Dayyan itu kalau kita nanti buka penjelasan lebih jauh lagi di kitab Lisanul Arab namanya, yang ditulis oleh Ibnul Manzur ya. Saya fotokan saja tuh, saya tampilkan Ad-Dayyan. Artinya min asma'illahi azza wa jalla, makna asma Allah Subhanahu wa taala yang bermakna al-hakim atau al-hukm dan al-qadi, dan juga penentu ya, yang mempunyai hukum, yang mempunyai ketentuan dan ketetapan. Jadi raja dan yang memberikan peraturan, yang membuat peraturan sesungguhnya pada kehidupan hamba-hambanya. Itulah Ad-Dayyan ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kunci pertama mengelola kekuasaan adalah sadar betul bahwa tidak ada yang memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak sesuai ya dengan petunjuk Allah ya, itu maka akan berdampak kepada kerusakan yang amat fatal, Bapak Ibu. Contohnya adalah kita bisa saksikan rusaknya negara Haiti, Bapak Ibu ya. Haiti itu sebuah negara yang amat kaya. Dalam sejarahnya ya, berturut-turut ini ringkasan sejarahnya,
sempat dikoloni oleh Spanyol, ya, dikolonize oleh Spanyol, yang kemudian diberi nama Santo Domingo pada 1492. Nah, ketika itu kekuasaan Turki Utsmani juga sedang berlangsung, ya. Kemudian tahun 1677 Prancis, ya, sebagai pusat protes terhadap Katolik ketika itu. Spanyol adalah kerajaan Katolik. Prancis, ya, pusat protes terhadap Katolik. Nah, ketika itu jadi membentuk sebuah kerajaan sendiri, yakni yang berbasis Protestan, ya, Protestan. Nah, jadi merebutlah negara kolonial Spanyol itu sebagiannya, ya. Dulu Haiti dan yang sekarang disebut Dominika itu satu bagian, Bapak Ibu, di petanya, ya. Di petanya itu satu bagian awalnya, semuanya itu, ya. Dan itu dikolonialisasi atau dikolonize, jajah gitu oleh kerajaan Spanyol, Katolik Spanyol awalnya. Lalu kemudian sebagiannya direbut oleh negara atau kerajaan Protestan Prancis pada 1677. Lalu pada tahun 1804, ya, terjadi revolusi kemerdekaan Haiti. Nah, akhirnya terjadilah mereka berontak terhadap kekuasaan Prancis, ya. Itu sebenarnya terjadi sejak 1791, tapi puncaknya terjadi pada 1804. Maka itu selain di negaranya dikuasai, juga para penduduknya itu diangkut ke Prancis, ya, untuk dijadikan budak di Prancis, ya. Mengelola perkebunan mereka, mengelola perkebunan di Prancis, dan juga menjadi budak di Prancis, ya, bagi rumah tangga mereka. Makanya sebetulnya perkebunan yang luas di Prancis, ya, perkebunan anggur dan lain sebagainya itu berhutang kepada budak-budak mereka yang mereka ambil dari warga negara Santo Domingo ketika itu namanya, yang kemudian terpisah dua menjadi Dominika dan Haiti. Nah, karena mereka berontak di tahun 1804, maka banyak dari mereka yang tidak mau lagi bekerja menjadi budak, tentu saja, karena negara mereka sudah merdeka. Mereka kembali ke Santo Domingo, ya. Setelah berlalu sekitar 21 tahun, Raja Charles ke-10, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Raja Charles itu Prancis, ya, kemudian bermufakat, ya, bermusyawarah dan sepakat dengan Amerika. Nah, itulah kenapa ada patung yang dihadiahkan oleh Prancis kepada Amerika yang menjadi ikon, yakni Liberty. Ya. Liberty sendiri adalah kebebasan. Kebebasan dari atas apa? Itu adalah hadiah dari kerjasama mereka. 1825, Raja Charles ke-10 menggandeng Amerika, dan wabil khusus menggandeng sebuah perbankan kecil ketika itu yang hampir mati, tidak ada modal, tidak ada lagi tidak ada lagi kemampuannya, digandeng untuk bisa melancarkan keinginan mereka mengeksploitasi negara Haiti. Bank itu dulu namanya The City Bank of New York, Bapak Ibu. Nah, sekarang menjadi Citibank namanya, gitu, ya. Dulu hampir mati itu. Nah, kemudian mereka membawa bala tentara mereka, Raja Charles ke-10, karena tahu rakyat Haiti itu sangat militan, ya. Tahun 1804 mereka berhasil merdeka, maka menggandeng Amerika ini, Raja Charles ke-10, membawa pasukan angkatan laut dari Amerika, ya, sebagai backing, dan tentara mereka sendiri juga, tentara Prancis juga, ya. Tentara Prancis ini sudah takut sebetulnya, karena 21 tahun yang lalu itu mereka tunggang langgang kalah dibuat oleh patriotisme dari orang-orang Haiti, orang-orang Santo Domingo maksud saya. Waktu itu belum terbelah jadi Haiti, ya.
masih Santo Domingo. Nah, tapi karena kekuasaan yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki oleh Raja Charles ke-10 menggandeng pula Amerika, ya, maka betul-betul seperti premanisme, ya. Nah, maka kemudian memaksa kepada Haiti. Nah, di sini luar biasanya kalau kekuasaan itu digunakan secara salah, maka seperti ini jadinya. Rakyat Haiti dipaksa, bukan apa-apa, bukan diminta untuk jadi budak lagi, tidak, tapi diciptakan perbudakan modern, Bapak Ibu, ya. Perbudakan modern yang terus berlangsung sampai hari ini tuh, ya. Jadi dibuatlah perjanjian, ya, dengan beberapa orang yang bisa dikorup saat itu, dibayar, ya. Jadi korupsi betul-betul memang merusak. Jadi pimpinan-pimpinan yang saat itu dipercaya oleh rakyat Santo Domingo itu bisa disuap, dibayar. Nah, dealnya adalah, perjanjiannya adalah, karena Raja Charles bilang begini kurang lebih, gara-gara kalian merdeka, maka di rumah kami tidak ada lagi budak yang bisa menyelesaikan, yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sehingga istri-istri kami marah. Dan itu membuat kami jadi tidak nyaman hidup kami. Demikian pula kebun-kebun kami, karena tidak ada lagi budak-budak, tidak ada lagi yang bisa melakukan tidak ada lagi yang bisa memeliharanya. Akhirnya pada mati. Semua kerugian itu harus kalian tanggung, kira-kira begitu, sebagai hutang kalian atas kemerdekaan yang mau kalian pilih ini. Gitu ya. Maka itu nanti istilahnya itu independence debt, ya. The independence debt of Haiti. Nah, itu ya, hutang kemerdekaan yang harus dibayar oleh Haiti kepada penjajahnya, ya, di Prancis maksud saya, ya. Jadi disitulah Raja Charles ke-10 memaksa, kalau kalian tidak mau dihancurkan, ya, tidak mau dihancurkan oleh bala tentara Prancis dan Amerika, maka kalian harus bayar konsekuensi, kompensasi dari kerugian yang kami tanggung, kata mereka begitu, kata Raja Charles ke-10. Lalu karena sudah disuap, ya, para pemimpin Santo Domingo ketika itu, maka mereka setuju. Bahkan disebutkan berapa yang harus kami bayar, gitu. Raja Charles ke-10 ini tidak bisa memikirkan angka yang lebih besar daripada 150 juta francs ketika itu. Itu sudah mungkin, itu sudah angka tertinggi, gitu ya, mencapai langit lah kira-kira begitu, ya. 150 juta francs itu berapa? Kira-kira kalau diuangkan, ya, adalah 21 miliar dolar, Bapak Ibu. Ya. 21 miliar dolar. Ya. 1 juta dolar saja mungkin sekitar 25 miliar Indonesia kali, ya, rupiah kalau nggak salah itu, ya. Ini 150 juta francs atau sekitar 21 miliar dolar. Dan ya tadi karena sudah disuap, gitu ya, maka pemimpin-pemimpin Santo Domingo ketika itu setuju saja. Akhirnya ditekanlah perjanjian, ya, dimulai dari saat itu dan terus membayar 150 juta francs itu terus dituntut, ya, bahkan dibuat sedemikian rupa, ada organisasi namanya World Bank dan lain sebagainya yang kemudian mengakui adanya sertifikat hutang yang harus dibayar oleh Santo Domingo kepada Prancis. Sampai kapan Haiti kemudian membayarnya? Nah, setelah terjadinya peristiwa itu, saudara mereka di Santo Domingo tidak setuju, di Dominika, ya, akhirnya pecah perang saudara di antara mereka. Di Santo Domingo ini jadi pecah dua. Yang satu adalah Haiti yang banyak yang korup tadi itu, akhirnya mereka yang menanggung hutang 150 juta francs ini, sementara Dominika yang di backup oleh Spanyol itu tidak mau menanggung hutang itu, dan akhirnya perang saudara mereka memisahkan diri, gitu ya. Mereka memisahkan diri dan menjadi negara yang sekarang dikenal dengan nama Dominika, Bapak Ibu, ya.
Nah, Dominika dan Haiti sendiri sudah sampai sekian ratus tahun sekarang ini itu betul-betul berbeda kesejahteraannya dan lain sebagainya. Bahkan sampai terakhir itu kalau saya tidak salah ingat tahun 2019-an gitu ya, sebelum COVID ya atau sesudahnya, sampai diberlakukan peraturan tembak di tempat ya bagi para warga negara Haiti yang mencoba untuk memasuki negara Dominika demi mencari kehidupan yang lebih baik ya, karena sebetulnya dasarnya mereka adalah bersaudara satu negara awalnya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu terjadi 1844 ya, perang saudara antara Haiti dan Dominika. Ya sekarang Dominika namanya, karena mereka tidak setuju ya, kenapa kita harus bayar 150 juta francs, kenapa tidak kita perang saja, kira-kira begitu. Tapi orang-orang yang di Haiti ini karena sudah terkorup, mereka tetap mau membayar, kira-kira begitu, karena setiap kali bayar dapat komisinya ya, dapat duit ya. Tapi itulah rusaknya kekuasaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya sampai sekarang Haiti adalah salah satu negara termiskin di dunia, padahal mereka menyumbang 150 juta francs kepada Prancis dan menghidupkan satu bank besar sekarang ya, yakni namanya Citibank ya. Itu dari darah dan keringat rakyat Haiti. Demikian pula menara Eiffel yang ada di Paris ya, itu adalah monumen yang dibangun bersamaan membangunnya dengan patung Liberty di Amerika sebagai satu perayaan bagi koalisi Prancis dan Amerika karena berhasil mendapatkan deal ya, kesepakatan Haiti membayar 150 juta francs kepada mereka, Bapak Ibu ya. Dulu saya waktu ke Paris ya, karena belum tahu ya, bangga berfoto di di belakang atau di depan menara Eiffel. Tapi mudah-mudahan setelah tahu ini, kalaupun ke Paris lagi, saya tidak akan berfoto di situ, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah tahu bahwa itu adalah perayaan yang dibuat oleh Raja Charles ke-10 atas keberhasilan mereka ya, membuatkan satu penjajahan baru yang berlangsung sekian ratus tahun kepada rakyat Haiti, Bapak Ibu ya. Kemiskinan di Haiti itu luar biasa, Bapak Ibu, sampai mereka itu makan saja harus makan sesuatu yang aneh-aneh gitu ya, karena tidak sanggup gitu ya. Ada makanan di sana, itu salah satu negara termiskin di dunia. Maka itu banyak yang menyuarakan, termasuk dimuat di majalah Forbes itu ya, harusnya Prancis membayar balik, ya, membayar kembali gitu ya, uang yang pernah dibayarkan melalui perjanjian tadi itu dari Haiti ke Prancis. Harusnya dibayar balik ya, pay it back harusnya ya, payback gitu ya kepada Haiti yang memang adalah negara miskin, salah satu yang termiskin di dunia, Bapak Ibu ya. Di tulisan dari Dan Sperling, dia adalah orang Amerika tapi istrinya orang Haiti ya. Jadi dia tahu betul bahwa sebetulnya sudah terjadi satu kezaliman yang luar biasa yang berlangsung ratusan tahun, Bapak Ibu ya. Jadi untuk membayar itu semua bahkan di backup oleh World Bank atau Bank Dunia ya. Nah, itu juga ada yang ini saya tampilkan di ABC News ya. Citibank of New York ya, itu sekarang namanya Citibank gitu ya, itu sudah hampir kolaps waktu itu, tapi kemudian dapat lagi modal besar ya dari rakyat Haiti yang kelaparan demi memuaskan kekuasaan yang mereka miliki. Nah, jadi karena kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak tahu bahwa Allah lah di atas segalanya, mereka bisa semau-maunya, mereka bisa menuruti hawa nafsunya saja, dan mereka tidak peduli uang itu berasal dari mana, hasil dari mana. Mereka merayakannya dengan monumen-monumen yang mereka buat, mereka banggakan. Menara Eiffel, patung Liberty, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menjadi ikon dunia. Tapi kalau kita sadari bahwa itu berasal dari darah dan keringat
rakyat Haiti, ya, orang-orang yang kelaparan, Bapak Ibu, banyak yang mati kelaparan, terus banyak yang mati karena berusaha mengambil makanan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perang saudara mereka, ya, dan itu masih terjadi sampai hari ini. Nah, inilah kalau kekuasaan itu kalau kekuasaan itu tidak dipahamkan bahwa semua milik Allah, tidak bisa semena-mena mengikuti kemauan hawa nafsunya sendiri. Nah, kalau kita perhatikan ini perbatasan Haiti dan Republik Dominika sekarang, ya, itu dari hijaunya saja sudah berbeda, Bapak Ibu, ya. Jadi telantar betul Haiti itu. Awalnya mereka adalah negara yang subur, bahkan kopi Haiti itulah yang menjadi favorit di Perancis ketika itu, ya. Kebiasaan orang Perancis minum kopi gitu ya setelah makan atau pagi hari dan lain sebagainya itu, ya, itu ditunjang oleh kopi dari Haiti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi betul-betul dampaknya luar biasa. Dominika yang akhirnya memisahkan diri setelah perang saudara di backup oleh Spanyol, ya, oleh kerajaan Katolik gitu ya. Prancis adalah kerajaan Protestan, ya. Maka juga berbeda ininya hasilnya karena tidak diperlakukan atau tidak harus membayar 150 juta francs gitu ya. Jadi mereka bisa bercocok tanam, bisa hasilnya untuk diri mereka sendiri. Kalau orang-orang Haiti hasilnya harus mereka setorkan ke Prancis dalam bentuk sumber daya alam maupun dalam bentuk uang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi luar biasa dampak dari kekuasaan kalau sudah dipegang oleh orang-orang yang tidak sadar bahwa kekuasaan itu milik Allah. Begitu juga kalau kekuasaan itu dalam era atau masa Fir'aun, Bapak Ibu, ya, ini saya tampilkan beberapa contoh ya supaya kita paham ya bahwa kekuasaan itu memang betul-betul potensi besar sekaligus juga ancaman yang besar kalau tidak dimanage dengan baik, ya, dampaknya besar sekali. Kekuasaan yang zalim, yang jauh dari kesadaran bahwa Allah lah pemiliknya, gitu ya, itu bahkan sampai bisa memperdagangkan kedekatan atau kolusi, ya, kedekatan terhadap puncak kekuasaan itu diperdagangkan, ya, diperdagangkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu sudah dimulai dari era Fir'aun sebetulnya itu, ya. Itu menunjukkan betul-betul adalah satu bentuk kekuasaan yang zalim gitu. Makanya Al-Quran lah yang jadi pegangan kita, ya, untuk melihat tanda-tanda kalau kekuasaan itu sudah zalim. Salah satunya adalah memperdagangkan kedekatan terhadap puncak kekuasaan. Surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 113 sampai 114. Ketika Fir'aun meng-hire atau menyewa penyihir, ya, demi mengalahkan Musa yang juga dianggap penyihir ketika itu, tentu bayarannya kan mahal itu, ya, karena operasi atau proyeknya adalah proyek yang besar juga, ya, ini mengalahkan Musa yang saat itu betul-betul sudah mendapatkan dukungan yang banyak dari rakyat Bani Israel. Jadi ketika para penyihir itu datang kepada Fir'aun, para penyihir itu menanyakan bayaran apa yang kami dapatkan. Wajah as-saharatu Fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kata para penyihir itu, apa bayaran yang kami dapat nanti kalau kami berhasil mengalahkan Musa? Fir'aun memberikan jawaban akan memberikan hadiah yang paling tinggi. Ya. Nah, hadiah yang paling tinggi itu rupanya bukan uang dan lain sebagainya, tapi kedekatan terhadap puncak kekuasaan. Ya. Nah, itu ciri-ciri, tanda-tanda kalau sebuah kekuasaan sudah melampaui batas atau zalim. Kalimatnya, qala na'am wa innakum laminal muqarrabin, kalian akan menjadi orang dekat saya. Nah, jadi orang dekat itu artinya apa? Bisa dapat proyek, ya, bisa dapat jalur untuk menghasilkan uang, bisa dapat posisi, jabatan dan lain sebagainya. Nah, makanya kedekatan dengan puncak kekuasaan saat itu
diperjualbelikan Bapak Ibu ya, menjadi satu komoditas yang amat tinggi nilainya ya, amat tinggi apa namanya, hadiahnya, kira-kira begitu. Baik, mungkin dua contoh ini bisa menjelaskan kepada kita dari sisi yang buruk ya, betapa kekuasaan itu kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak sadar bahwa sebetulnya kekuasaan adalah milik Allah ya, maka betul-betul rusak ya, karena hawa nafsu manusia ini betul-betul tidak ada batasnya Bapak Ibu ya. Kita mungkin yang belum merasakan kekuasaan itu mungkin kita nggak ngerti gimana kok bisa begitu, bagaimana kok orang bisa berubah kalau sudah dapat kekuasaan. Tapi kalau kita sudah merasakan ya bentuk-bentuk kekuasaan itu, baru kita akan mengerti bahwa kekuasaan ini bisa membutakan seseorang Bapak Ibu ya, bisa membutakan seseorang ya. Nah, jadi yang pertama dari potensi dan ancaman kekuasaan ini yang harus dijaga adalah selalu sadar bahwa kekuasaan itu milik Allah, diberikan oleh Allah untuk tugas, dititipkan. Dia adalah amanah, nanti dipertanyakan oleh Allah. Maka kalimatnya ketika Allah mengatakan memberikan kekuasaan dan kemampuan, power kepada Zulkarnain, Allah mengatakan kami yang menempatkan dia, inna makanna lahu, kepada dia fil ard, wa atainahu, dan kami yang memberikan kepada dia min kulli syai'in sababa ya, jalan untuk mendapatkan atau mencapai segala sesuatu. Semua itu adalah dari sisi Allah. Mencapai segala sesuatu itulah yang kadang-kadang pemilik kekuasaan itu merasa saya berhasil mencapai ini. Karena saya kerja keras, maka saya berhasil mencapai itu. Karena saya membuat strategi yang bagus, maka saya mencapai itu. Nah, padahal kata Allah, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami yang memberikan ya. Itu yu'ti artinya adalah diberi, memberi dan diberi. Ini atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepada dia cara atau kemampuan untuk mendapatkan segala sesuatu, mencapai segala sesuatu ya. Jadi tidak ada pencapaian kita itu kecuali memang itu adalah dari Allah, bukan punya kita, bukan milik kita. Kemampuan kita mencapai itu karena Allah gitu maksudnya. Nah, kalau ini Zulkarnain sudah mungkin levelnya besar. Nah, dalam level yang kecil pun kita harus segera menyadari bahwa tidak ada pencapaian yang kita dapat sendiri ya, karena diri kita sendiri tidak ada, tapi semua adalah karena Allah ya. Bayangkan kalau kita tidak sehat, bayangkan kalau kita dibuat cacat ya, bayangkan kalau kita tidak mampu berpikir, berusaha dan lain sebagainya, yang semua itu memang berasal dari sisi Allah, bukan dari sisi kita Bapak Ibu. Kekuasaan milik Allah juga Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-26. Kalimatnya kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya, tu'til diambil dari kata tadi ata ya'ti utu ya. Jadi kami berikan, kulillah, milik Allah lah, kulillah. Malikal mulki, kerajaan dan raja-raja ya. Jadi Allah lah yang memiliki itu semua. Tu'til mulka man tasya, engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau juga mencabut kerajaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, tapi kemudian ada yang diberikan kerajaan berujung tidak diberikan kemuliaan. Ada yang tidak diberikan kerajaan tapi diberikan kemuliaan. Ada pula orang-orang yang diberikan kerajaan dan diberikan kemuliaan. Maka itu terpisah kalimatnya, kerajaan dan kemudian izzah atau kemuliaan. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Gitu ya. Jadi boleh jadi ada kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tanpa perlu ada kerajaan. Dan boleh jadi juga ada kehinaan yang Allah berikan kepada seseorang padahal Allah sudah berikan kepada dia kerajaan. Biyadikal khair, ya, dengan tanganmu yang berisi kebaikan. Innaka, tangan itu maksudnya kekuasaan ya, artinya adalah majas atau metafora gitu ya, atau ya majas ya, perumpamaan ya.
bukan tangan yang sesungguhnya, tapi kekuasaan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau maha mampu terhadap segala sesuatu, Bapak Ibu. Jadi izzah itu ya, kemuliaan itu ya adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada kerajaan. Ada orang diberikan kerajaan tapi tidak diberikan kemuliaan, akhirnya betul-betul justru diberikan kehinaan. Ya, tapi ada orang yang tidak diberikan kerajaan, justru dia mungkin diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih baik ya. Tapi tentu saja sangat jauh lebih baik lagi orang-orang yang diberikan kerajaan sekaligus diberikan kemuliaan karena perilakunya sadar bahwa kerajaan itu atau kekuasaan itu adalah milik Allah saja. Pelajaran kedua dari surat Al-Kahfi ini, maksudnya dari poin kekuasaan ini adalah, Bapak Ibu, seorang yang diberi kekuasaan harus sadar, kalau tadi sadar miliknya Allah, gitu. Nah, sekarang harus sadar bahwa fungsinya kekuasaan itu untuk apa? Ya, fungsinya kekuasaan itu adalah untuk mengeluarkan semua potensi-potensi kebaikan. Gitu. Jadi percuma seseorang diberi kekuasaan kalau dia tidak bisa mengeluarkan potensi-potensi kebaikan dari kekuasaan yang diamanahkan kepada dia. Gitu ya. Itulah yang kita dapati dari ayat ke-86-nya, Bapak Ibu. Ya, tadi perjalanan diberikan kekuasaan kepada Zulkarnain ya, pada ayat ke-86-nya, hatta iza balagha maghribis syams, ketika dia sampai ke tempat di mana matahari terbenam, wajadaha, dia dapati di situ ada dia dapati di sesuatu yang sangat menakjubkan ya, matanya ya, yakni ada sebuah kaum atau segolongan kaum ya, atau segolongan orang ya, yang berkata, wahai Zulkarnain, ya kami maksudnya kami berikan kepada Zulkarnain itu, qulna ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, imma an tu'azziba wa imma an tattakhiza fihim husna. Nah, ini kalimat ini, an tattakhiza fihim husna. Kami sampaikan kepada Zulkarnain, di tempat itu Zulkarnain kemudian memimpin, wahai Zulkarnain, kamu bisa mengambil pilihan, yakni menyiksa orang itu, kaum itu, atau berbuat kebaikan sehingga mengambil atau mengeluarkan kebaikan daripada mereka. Nah, jadi kata antattakhiza itu adalah mengambil, ya, mengambil itu maksudnya mengeluarkan potensi kebaikan fihim husna. Nah, tentu saja dengan cara memberi kebaikan kepada mereka. Nah, ini luar biasanya makna yang dalam dari ayat ke-86 ini. Jadi seorang penguasa itu bisa melakukan kezaliman sehingga menghadirkan sebuah azab, kira-kira begitu ya, siksa kepada kaum itu, atau bisa sebaliknya, ya, bisa memberikan kebaikan, mengeluarkan potensi kebaikan kepada kaum yang dia pimpin. Gitu. Nah, itu. Oh, Ibu. Jadi disitulah fungsinya kekuasaan sebetulnya. Nah, caranya bagaimana? Dengan memberi dulu, memberi kebaikan. Caranya. Jadi luar biasa penjelasan Allah dalam hal ini yang kita renungi. Kalau kekuasaan itu memilih untuk mengambil memilih untuk sewenang-wenang, maka yang akan dia tinggalkan adalah azab, ya, siksa, ya, yang terjadi di masyarakatnya. Dia menyiksa, ya, kaumnya, ya. Apakah itu dengan kemiskinan tadi seperti Haiti tadi itu, Bapak Ibu, ya, atau dengan hilangnya trust, ya, rasa percaya satu sama lainnya, seperti yang terjadi di Fir'aun tadi, Bapak Ibu, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Sebaliknya, kalau kemudian kekuasaan itu betul-betul bisa
pakai dengan baik, maka dia akan mengeluarkan potensi-potensi kebaikan, kebahagiaan yang ada di kaum tersebut. Persatuan itu kan satu bentuk kebaikan, ya, bukan perpecahan, ya. Kemudian juga potensi sumber daya alam, ya, potensi kekayaan, ya, kebahagiaan yang hasilnya nanti kebahagiaan bagi kaumnya. Nah, inilah fungsi kekuasaan yang sebenarnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, yang jadi perhatian dari surat Al-Kahfi ini, dari perjalanan Zulkarnain diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni eling sadar bahwa kekuasaan itu bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Nah, ini bukan untuk mengumpulkan kekayaan, itu memang dorongan. Mengumpulkan kekayaan itu dorongan terbesar kalau seseorang diberi kekuasaan, karena kekuasaan sendiri sebetulnya tidak menghasilkan kekayaan, ya. Kekuasaan itu maksudnya gini, bukan kekuasaan itu sebetulnya bukan kekayaan, ya, tapi dia bisa menghasilkan kekayaan. Nah, maka itu ketika kekuasaan menghasilkan kekayaan untuk dirinya sendiri, nah, disitulah dia salah jalan, gitu, ya. Kekuasaan itu bukan untuk mendapatkan kekayaan bagi diri sendiri, tentu saja maksudnya, ya, bagi diri sendiri. Maka dalam ayat ke-94-nya, ya, ketika Zulkarnain tiba di satu tempat, satu negara lagi atau satu kaum lagi yang Allah juga berikan kekuasaan kepada dia, kepada Zulkarnain, kaum itu sedang berurusan, sedang punya masalah dengan Ya'juj Ma'juj. Nah, itu, ya. Tentu saja banyak tafsir tentang Ya'juj Ma'juj ini apa saja, ya, mungkin nanti kita bisa buka di banyak di mana-mana, ya, tafsir Ya'juj Ma'juj itu apa, tapi tentu tidak menjadi bahasan utama kita, ya. Bahasan utama kita adalah bagaimana mengelola kekuasaan itu sendiri, ya. Jadi mohon nanti mungkin kalau ada yang bertanya, jangan ditanya Ya'juj Ma'juj itu apa atau gimana, gitu, ya. Itu bahasan yang tersendiri yang Bapak Ibu bisa nanti melihatnya di tempat yang lain. Nah, Ya'juj Ma'juj, ya, intinya itu. Nah, Ya'juj Ma'juj ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengganggu, ya, mengganggu kaum atau umat manusia saat itu di situ, ya, di tempat di mana Zulkarnain diberi juga kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang di situ kemudian meminta tolong kepada Zulkarnain. Nah, mereka mengatakan, qalu ya Zulkarnain, ya Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj ini betul-betul membuat kerusakan di atas muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan. Apakah kami boleh atau kami bisa meminta kamu membantu kami dan kami akan berikan pembayaran, ya, kharjan, ya, pembayaran, ya. Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, supaya kamu bisa membuatkan satu benteng atau batas, gitu, ya, antara kami dan Ya'juj Ma'juj, ya, itu, ya. Jadi si orang-orang ini menawarkan bayaran kepada Zulkarnain. Apa kata Zulkarnain? Ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu tidak bukan untuk mengumpulkan pembayaran, gitu, ya. Kata Zulkarnain pada ayat ke-95-nya, qala ma makanni fihi rabbi khair. Kata Zulkarnain, apa yang sudah Allah tetapkan buat saya, gitu, ya, wah, itu jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada apa-apa yang bisa kalian tawarkan kepada saya. Kita perhatikan bagaimana seorang penguasa di sini betul-betul sadar bahwa apa yang sudah Allah berikan kepada dia itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa ditawarkan oleh manusia di sekitar dia untuk bisa membeli kekuasaan itu dari dia, gitu. Kira-kira begitulah, ya, pelajarannya bagi kita, ya. Nah, jadi kalau sudah begitu karakter seorang penguasa ini, maka tidak ada yang bisa membeli dia.
Karena apa yang Allah berikan kepada dia, menurut dia, ya dalam persepsi dia atau dalam kepahaman dia, memang betul-betul sudah jauh lebih banyak daripada apa yang bisa ditawarkan oleh manusia. Fa'ainuni, maka bantulah saja saya, biquwatin, dengan kekuatan, dengan kesungguhan gitu ya, dengan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Aj'al bainakum, nanti saya jadikan bainakum wa bainahum radma, nanti saya jadikan atau kita buat nanti ya batas atau benteng antara kamu dan Ya'juj dan Ma'juj, antara kalian dan Ya'juj. Artinya kita selesaikan persoalan ini. Nah, bantulah saya dengan kekuatan. Ya, dengan kekuatan itu bisa dijelaskan dengan beberapa makna. Ya, antara lain adalah ketaatan ya terhadap pemimpin, ya, kemudian juga atau loyalitas tadi ya, demikian juga pemikiran dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi inilah pemimpin yang baik itu begitu, mengajak seluruh komponen itu untuk bekerja sama. Tapi bukan berarti untuk menanggung persoalan, tidak. Yang persoalan itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Tapi dia mendengarkan masukan ya dari sekitarnya, ya dari rakyatnya dan dari sekitarnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Di Zulkarnain tidak menerima atau tidak mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, ya. Tapi justru kekuasaan itu adalah untuk memberikan keamanan. Nah, ini satu lagi, untuk memberikan keamanan ya terhadap rakyatnya, ya, memberikan keamanan, kenyamanan, ya, kebahagiaan terhadap rakyatnya. Dari kasus Ya'juj Ma'juj, ya, dari kasus tadi di sebuah negara yang lain, Zulkarnain mengeluarkan potensi kebaikan dari diri mereka. Bisa kita pahami bahwa mestinya kekuasaan itu adalah mengeluarkan segala bentuk kebaikan yang ada di masyarakat setempat itu, ya, masyarakat lokal di situ, ya, dan juga memberikan keamanan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan justru mengeksploitasi lewat rasa takut, lewat mungkin adu domba seperti juga yang dilakukan oleh Fir'aun, ya, dan juga memperjualbelikan kedekatan terhadap kekuasaan, ya, seperti tadi yang terjadi di masa Fir'aun, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah kira-kira pedoman dari surat Al-Kahfi terhadap kekuasaan yang kalau Allah pergilirkan ada di tangan kita, ya, atau ada di diri kita, maka tiga hal ini setidaknya dari surat Al-Kahfi yang harus kita perhatikan. Yang saya ulangi sedikit, ya. Yang pertama, bahwa kekuasaan itu milik Allah, ya. Kalau lupakan hal ini akan sewenang-wenang seperti Haiti tadi, ya, Bapak Ibu. Yang kedua, kekuasaan itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan potensi kebaikan yang ada di setempat, ya, lokal, Bapak Ibu, ya, lokal, ya. Jadi jangan dulu mengambil bentuk kebaikan dari luar, ya, tapi dari lokal, dari setempat itu, ya, dari orang di situ, ya. Kalau mereka bodoh, ya harus dididik, gitu ya, supaya mereka berhasil, bisa, gitu ya. Kalau mendatangkan dari luar itu hanya untuk guru saja misalkan, begitu ya, tapi tidak untuk diberikan kepada yang luar. Baru yang ketiga, kekuasaan itu bukan untuk mengumpulkan kekayaan, tapi justru sadar bahwa bayaran dari sisi Allah sudah jauh lebih besar, tidak bisa menandingi apapun yang bisa dikumpulkan manusia untuk membeli atau mengambil, ya, otoritas kekuasaan dari tangan penguasa yang baik tadi itu, Bapak Ibu. Ya. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Potensi keempat, ya, dari dalam surat Al-Kahfi yang juga sekaligus akan menjadi ancaman jika saja seseorang atau kekuasaan tadi itu tidak berpegang kepada Al-Quran. Setidaknya ada 3 hal yang kita bahas dari surah Al-Kahfi ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Pak Rodian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah selesai 4 potensi ancaman, Ustaz. Cukup lama, berapa bulan nih? Hampir 5 bulan, 6 bulan. Iya. Baik. Baik,
untuk mempersingkat waktu. Ustadz bisa sampai jam berapa Ustadz? Mohon izin mungkin 10 atau 15 menit ke depan, Pak. Ya. Baik Ustadz. Baik, kita batasi nanti ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di chat. Bisa juga raise hand. Sementara nih ada Pak Suhaimi. Monggo Pak Suhaimi, silakan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengajian pagi ini luar biasa ini. Saya mengharapkan kalau bisa kopinya ini dikirimkan kepada setiap pimpinan partai politik yang tujuan partai politik itu adalah mencari kekuasaan. Saya ngeri mendapat contoh soal Haiti. Ya kan, yang harus membayar utang 120 tahun. Ini negara kita nih bagaimana? Kemudian juga saya ngeri bahwa kekuasaan jangan digunakan untuk mencari kekayaan. Jadi nggak tahulah, saya walaupun sudah berumur 82 tahun, mungkin sebentar lagi juga timernya akan selesai. Tapi bagaimana dengan anak cucu saya, keturunan-keturunan selanjutnya menghadapi situasi ini? Sekian, terima kasih. Maaf, 1000 kali maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz, kalau Ya. ditanggapi Ustadz. Nah, terima kasih Pak Suhaimi. Pak Suhaimi ini walaupun usianya sudah 82 tahun tapi semangatnya luar biasa ini ya. Mudah-mudahan Allah jaga Pak Suhaimi sehat walafiat ya. Di usia 80 tahun ini beliau masih seperti biasa aja saya lihat gitu ya. Waktu di Cijeruk itu 3 hari ya nggak ada kendala apa-apa. Mudah-mudahan Pak Suhaimi tetap sehat dan mudah-mudahan seperti yang Pak Suhaimi tadi doakan, mudah-mudahan negara kita atau kampung halaman kita mudah-mudahan betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemimpin yang amanah ya, pemimpin yang adil dan amanah. Terima kasih Pak Suhaimi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Sementara belum ada pertanyaan lagi. Bapak-bapak dan Ibu, kalau mau melihat rekaman sebelumnya, jadi kan kita ini sudah kajian yang keempat untuk membahas potensi ini, potensi dan ancaman yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Itu ada rekamannya, silahkan lihat di chat room, ada yang diposting Mas Henry, itu ada alamat ininya, linknya. Silahkan masuk di situ terdapat rekamannya. Silahkan di copy saja, dibuka. Baik, berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya Pak Mas Rodian. Monggo Mas Henry. Makasih Pak Ustadz, luar biasa kajian tentang kekuasaan ini. Saya melihat ada dua poin penting yang menjadi perhatian kita dalam konteks kekuasaan Pak Ustadz. Ya. Yang pertama adalah sistem, ini yang menyangkut masalah komunal ya, masyarakat dan tata negara. Kemudian yang menyangkut masalah karakter, ini terkait dengan personal. Sejauh mana sebenarnya relasi antara keduanya ya, sehingga si penguasa ini bisa amanah dan sistem ini bisa membuat suatu sistem yang menghindari adanya pengalihan kekuasaan atau pembatasan kekuasaan yang berlebihan. Ini kan terkait sekali ya. Ini yang dominan ini yang mana Pak Ustadz? Apakah sistem atau karakter si penguasa itu ya? Tentu saja penguasa dalam konteks ini tidak hanya person 1-2 orang, tapi penguasa dalam konteks bisa golongan, bisa partai tadi yang disampaikan Pak Nur Zaman ya. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Henry. Jadi memang betul di antara semuanya itu yang harus lebih dulu ya, bukan semuanya penting untuk diperbaiki, karakternya, sistemnya.
Tapi yang harus lebih dulu diperbaiki itu adalah sistem memang. Karena dengan sistem itu kita bisa memagari eh, potensi dan kebaikan ancaman ini gitu. Jadi bayangkan kalau potensinya, kalau sistemnya tidak diperbaiki, misalkan ya seseorang dipilih dari sebuah partai politik misalkan gitu ya. Terus dia duduk di legislatif yang membuat undang-undang. Sementara dia harus mengkoreksi eksekutif. Notabene di eksekutif itu ada ketua partainya sendiri. Nah, bagaimana dia mau mengkritik, bagaimana dia mau mengevaluasi, dia adalah anggota atau bawahan dari itunya sendiri, dari ketua partai politiknya sendiri, kan nggak mungkin ya kalau dia, padahal tugas dia adalah untuk rakyat gitu. Tapi karena tadi ada relasi kekuasaan yang seperti itu, sehingga prakteknya tentu saja tidak mungkin dia kalau dia nanti mengkritik dan lain sebagainya, dia bisa dipindahkan, bisa dipisahkan, bisa tidak lagi diberikan kesempatan untuk menjadi legislatif dan lain sebagainya. Jadi memang sistemnya itu membuat potensi keburukannya jadi keluar dan banyak sekali gitu. Nah, jadi memang penting untuk ditata. Yang pertama itu adalah sistemnya. Kalau ditanya bagaimana sistem yang baik, ya tentu saja saya juga tidak bisa menjawab dengan sederhana. Harus dilakukan kajian yang lebih mendalam, yang mungkin saja butuh waktu berbulan-bulan dan lain sebagainya, yang betul-betul pas dalam konteks Indonesia gitu. Jadi dan itu terbuka secara Al-Quran gitu ya. Dari Al-Quran itu terbuka karena Al-Quran itu mengisyaratkan tadi secara umum bisa mengeluarkan potensi kebaikan, bisa menghindarkan tadi mengumpulkan harta kekayaan untuk diri sendiri gitu ya, dan milik Allah. Nah, asalkan 3 hal ini bisa dipastikan ada dalam satu sistem ya. Sistemnya bisa dinamakan apa saja, bisa dibuat bagaimana tuh sebetulnya itu terbuka dalam Islam. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat ya, ketika peralihan dari Khalifah Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan. Khalifah Umar bin Khattab ketika itu menunjuk 7 sampai 7 orang yang pendapat yang kuat itu, yang diberi nama Ahlul Halli wal Aqdi ya, yang menjadi semacam komite transisi dari kekuasaan yang dipegang oleh Sayyidina Umar. Ketika itu beliau dibacokkan ya, beliau sebelum wafat itu membentuk tim ya, yang untuk melakukan transisi dan memilih nanti siapa yang dijadikan khalifah berikutnya. Nah, itu kan sistem pemilihan seperti itu juga dikenal dalam sejarah Islam, wabil khusus pada saat pemerintahan Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman. Jadi artinya adalah kajiannya tentu harus dilakukan secara komprehensif dan mendalam, tapi poin pentingnya sistem lah yang terlebih dahulu harus dibuat sedemikian rupa supaya menjaga, membatasi betul-betul kepentingan rakyat itu sebagai yang utama. Nah, jangan lagi cuma sekedar kedok saja atau lip service saja gitu ya. Coba sekedar untuk istilahnya pesta pora saja gitu ya. Mudah-mudahan kira-kira sedikit bisa menjelaskan. Pak Indri. Baik, terima kasih Ustaz. Ini satu lagi terakhir ini Ustaz, dari Pak Asri Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa betul kekuasaan itu mulai dari OSIS, ketua RT sampai presiden Ustaz? Baik. Bu Asri kayaknya, Bu Asri. Bu Asri ya, di Depok ya. Ya, karena kalau yang Pak Asri berarti dari Karawaci pasti. Karawaci ya. Buya Asri. Buya Asri ya. Baik, jadi iya betul sekali. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang sahih, kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin. Bahkan lebih kecil lagi nih berarti ya, Bu Asri bukan hanya tingkat OSIS atau RT. Setiap kita ini pemimpin.
Ya, wa kullu ra'in mas'ulun ala ma ra'iyatihi au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Setidaknya kita adalah pemimpin terhadap waktu, organ tubuh ya yang kita kuasai itu. Ya kan? Organ tubuh ini kan berdasarkan perintah kita dia. Gitu kan? Nah, itu kita yang kuasai itu, kita pemimpinnya. Nah, apalagi kalau kemudian kita menikah gitu ya dalam sebuah keluarga yang bapak adalah pemimpin terhadap keluarganya, yang ibu-ibu adalah pemimpin juga saat suaminya tadi tidak ada atau sedang pergi atau berhalangan gitu ya. Jadi pemimpin juga. Demikian pula kalau kemudian lebih besar lagi seperti lingkup RT, RW misalkan gitu ya. Poinnya adalah amanah yang diberikan kepada kita. Poinnya itu amanah yang diberikan kepada kita. Demikian pula misalkan dalam satu kumpulan pengajian umpamanya atau kumpulan gitu ya, satu berkumpul dan lain sebagainya, itu juga adalah bentuk dari kepemimpinan, amanah yang diberikan kepada seseorang. Ya, poinnya adalah amanah. Saya kira begitu. Allah alam bisawab. Baik Ustaz. Ya karena waktu juga Ustaz. Mohon ditutup dengan doa gitu Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan bahasan kita dalam surah Al-Kahfi ini betul-betul bisa memberikan satu gambaran kepada kita tentang istilahnya 4 pilar lah kalau boleh begitu ya. 4 pilar yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengabarkan itu kepada sebanyak-banyaknya orang. Saya punya optimisme karena orang Indonesia terbiasa mengikuti sunnah Nabi SAW membaca surah Al-Kahfi setiap pekan. Harusnya kalau membaca sekaligus diikuti dengan kepahaman maknanya ini, saya rasa dampaknya juga akan sangat signifikan, luar biasa kepada kehidupan kita, baik individu, keluarga, apalagi berbangsa, bernegara di masa yang akan datang. Allahumma bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana